Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Semoga Bapak Ibu guru penggerak senantiasa diberikan kesehatan dan kebahagiaan serta ilmu yang bermanfaat. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Doni Andri Setiawan, CGP Angkatan 9, mengajar di SMA 4 Malang dari Kota Malang. Saya didampingi fasilitator yang sangat luar biasa, sangat mendukung dan menginspirasi saya, yaitu Ibu DRA Endang Nurdin CMPD. Dan juga saya didampingi pengajar praktek yang sangat energik dan luar biasa, yaitu Ibu Yuda Intan Kartika Buwana. Saya akan memaparkan koneksi antar materi 1.1 dan 1.2. Peran pendidik berdasarkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Peran yang pertama adalah sahabat. Sebagai seorang pendidik, seharusnya berperan menjadi sahabat bagi muridnya untuk mendengarkan keluh kesah dari muridnya. Yang kedua, sebagai fasilitator, pendidik seharusnya berperan dalam memfasilitasi muridnya dalam proses pembelajaran agar mudah memproses informasi yang didapat. Berikutnya, sebagai motivator, seorang pendidik harus berperan memberi semangat muridnya dalam proses pembelajaran yang dinamis agar tidak terjadi kemonotonan dalam belajar. Selanjutnya, sebagai mentor, pendidik seharusnya berperan menuntun muridnya agar dapat menemukan potensi diri sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Selanjutnya, sebagai inspirator, pendidik berperan untuk menjadi suri teladan yang dapat memberikan dampak positif bagi murid-muridnya. Dan yang terakhir, sebagai inovator, seorang pendidik seharusnya berperan untuk menanamkan pemikiran inovatif pada muridnya agar dapat bereksplorasi, berkolaborasi, dan mengembangkan ide-ide mereka. Pembelajaran berpusat pada murid, di mana sebagai pendidik harus mengenali murid, harus mampu mengetahui karakteristik individu murid. Hal ini dilatar belakangi bahwa tiap individu memiliki keunikan masing-masing, karena murid merupakan subjek pembelajaran, bukan objek pembelajaran. Berikutnya, kebebasan dalam belajar. Pendidik harus mampu memberikan kebebasan dalam belajar secara bijak agar murid berinovasi dalam belajar sehingga murid dapat mengeksplorasi, berkolaborasi, dan menyampaikan ide-idenya dalam proses pembelajaran. Berikutnya, berbasis kompetensi. Pendidik harus mampu membuat pembelajaran yang berbasis kompetensi yang berpihak pada murid. Hal ini didasarkan oleh standar ketetapan tiap murid berbeda-beda dalam menguasai materi pembelajaran. Pengawasan yang berkelanjutan. Pendidik harus mampu menganalisa performa murid berdasarkan data evaluasi serta melakukan penyesuaian pada proses pembelajaran, materi ajar, dan metode pembelajaran berdasarkan analisa tersebut. Sebelumnya, saya beranggapan bahwa murid adalah seorang yang dapat mengikuti semua apa yang diperintahkan guru. Yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya, setiap anak memiliki kodrat alam, sehingga setiap anak itu unik dan memiliki karakteristik dan potensi yang berbeda-beda. Murid memiliki bakat sendiri-sendiri sebagai objek dalam pembelajaran di kelas. Tugas seorang pendidik adalah menuntunnya agar ia dapat mengembangkan kodrat alam sesuai dengan kodrat zaman. Selanjutnya,
Murid seharusnya sebagai subjek pembelajaran. Merekalah pemegang kendali pembelajaran. Pendidik harus memfasilitasi belajar murid agar mereka dapat menjadi manusia merdeka yang seutuhnya. Berikutnya, pembelajaran seharusnya berpusat pada murid. Sebagai subjek, anaklah yang seharusnya aktif dalam membangun pengetahuannya sendiri. Mereka berhak menentukan sumber belajar mereka. Jadi, apa yang akan kita berikan kepada murid berasal dari kebutuhan murid itu sendiri. Cara mengerjakannya sesuai dengan kondisi anak, dan pendekatan yang dipakai sesuai dengan dunia anak. Sebagai seorang pendidik, kita harus menghamba pada anak. Momen yang paling penting atau menantang bagi saya setelah saya mempelajari modul 1.2 adalah saya harus menerapkan prinsip-prinsip guru penggerak untuk membentuk profil pelajar yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya, peran seorang guru tidak terbatas pada proses pembelajaran saja, tetapi juga harus melibatkan semua pihak secara aktif. Kaitan antara modul 1.1 dan 1.2 yang saya pahami adalah filosofi Ki Hajar Dewantara mengajarkan bahwa pendidikan harus bersifat membimbing, sehingga guru sebagai pemimpin dalam proses pembelajaran harus memprioritaskan kepentingan murid. Saya akan merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan, menerapkan merdeka belajar, dan mengaitkan dengan profil pelajar Pancasila. Dan yang paling penting, tidak lagi menuntut murid, akan tetapi harus menuntun murid menuju tujuan hidup mereka. Saat memang itu terjadi, saya merasa seperti saya harus terus berupaya menjadi seorang guru yang lebih baik, memberikan pendidikan sesuai dengan kodrat alam dan tuntutan zaman, serta melaksanakan nilai dan peran seorang guru penggerak. Harapan ke depan, saya akan mengimplementasikan kegiatan pembelajaran yang melibatkan murid dengan memperhatikan kodrat alam dan tuntutan zaman yang mereka miliki. Saya akan terus mengembangkan diri secara berkelanjutan dan konsisten agar dapat menerapkan nilai-nilai dan peran sebagai seorang guru penggerak. Demikian pemaparan dari saya tentang koneksi antar materi modul 1.1 dan 1.2. Terima kasih, salam bahagia, salam guru penggerak hebat.